Selamat datang Bapak dan Ibu narasumber dalam diskusi mengenai realita birokrasi dalam pengelolaan ASN. Saat ini telah hadir Bapak Ibu narasumber dari berbagai satuan kerja. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri diskusi kita pada hari ini. Telah hadir Ibu Ayu dan Bapak Freddy dari Balmon Jambi. Telah hadir pula Ibu Noviani dari Balmon Manado dan Bapak Bagus dari Balmon Mataram. Dan tentu saja dengan saya Jovita dari Balmon Merauke yang akan memandu diskusi ini hingga selesai. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan contoh nyata pengelolaan ASN di pemerintahan saat ini. Akan saya tampilkan video pertama dengan judul 26 ASN Bone Bolango terima penghargaan Presiden. Baik, bagaimana pendapat Ibu Ayu mengenai video yang sudah kita saksikan bersama sebelumnya nih? Kira-kira kunci Mm-mm. keberhasilan dari ke-26 ASN ini apa ya, Bu? Oke, baik. Sebelumnya untuk Satya Lencana itu sendiri tadi diberikan sebagai bentuk penghargaan ya atas pengabdian dan prestasi kerja PNS yang tujuannya itu untuk memotivasi PNS lain agar dapat memberikan kinerja terbaik dan menjadi teladan. Nah, kunci keberhasilannya itu sendiri bisa didapatkan dengan pemenuhan syarat masa kerja terus-menerus seperti 10 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun. Kemudian juga ada kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dalam bekerja. Terus juga tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik tingkat sedang maupun tingkat berat. Selain itu, PNS juga harus memiliki dedikasi yang baik, loyalitas tinggi, dan tidak memiliki sikap yang tercela. Baik, Ibu Ayu. Wah, berarti ini memang ASN-nya menjunjung tinggi loyalitas ya, Bu ya? Iya, betul, harus berakhlak. Baik, Ibu. Berarti memang mereka sudah mencerminkan core value berakhlak. Baik, untuk Betul. mengadopsi cara mereka nih Pak Freddy, menurut Pak Freddy kira-kira bagaimana ya Pak untuk mengadaptasi hal tersebut ke satuan kerja kita masing-masing Pak? Untuk memperkuat budaya kerja yang profesional dan berintegritas di lingkungan instansi, penting bagi setiap pegawai untuk mengadopsi dan mengadaptasi nilai-nilai dasar manajemen ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pertama, memberi teladan. Di sini berusaha menjadi contoh dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas. Kedua, berbagi pengalaman. Kita aktif membimbing rekan-rekan kerja dengan membagikan pengalaman dan praktik yang terbaik yang pernah kita jalani di masa kerja. Ketiga, membangun budaya kerja positif. Di sini kita mendorong adanya komunikasi terbuka, kolaborasi antar unit, serta membiasakan apresiasi terhadap kinerja yang baik. Keempat, mendorong kepatuhan terhadap aturan. Di sini aktif mengingatkan dan mengajak rekan kerja untuk selalu mematuhi kode etik ASN. Yang kelima, menginisiasi kegiatan penguatan nilai, ikut serta dalam pelatihan forum diskusi dan kegiatan peningkatan kapasitas kompetensi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan loyalitas tidak hanya menjadi atribut individu, tetapi dapat berkembang menjadi budaya organisasi yang tertanam kuat dan menular ke unit kerja lainnya. Itu Bu Jovita. Baik, Bapak Freddy penjelasannya luar biasa sekali ya. Berarti memang para ASN ini menjunjung tinggi loyalitas dan profesionalitas ya Pak ya. Iya, betul sekali Bu Jovita. Baik, untuk saat ini Pak mungkin kami lanjutkan Bapak dan Ibu kita putarkan video selanjutnya Pak ya. Ada 6 ASN yang bolos kerja selama bertahun-tahun. Salah satunya bahkan tidak masuk kerja selama 10 tahun. Wah, miris sekali ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada beberapa ASN yang bolos kerja nih. Ada sekitar 6 ASN dan satunya parah banget ini. Kira-kira menurut Ibu Noviani nih, apa sih penyebab kegagalan instansi tersebut sehingga hal ini bisa terjadi, Bu? Baik, kalau kita lihat ya dari kasus tersebut, sebenarnya ini menunjukkan bahwa pengelolaan ASN belum berjalan optimal dan kegagalannya sendiri bukan cuma terletak pada individu yang melakukan pelanggaran, tetapi juga karena lamanya sistem pengawasan, absensi yang tidak terintegritas secara digital, dan kurang tegasnya tindakan dari atasan langsung. Atau bisa juga dalam instansi tersebut budaya kerjanya tidak mendukung adanya tanggung jawab dan akuntabilitas, sehingga cenderung membiarkan pelanggaran-pelanggaran kecil yang pada akhirnya menjadi besar. Padahal kalau sistem kepegawaian dan pengendalian kinerja berjalan dengan baik, kasus seperti ini seharusnya bisa dicegah sejak awal. Kira-kira begitu, Bu Jovita. Baik, Ibu Noviani, berarti ini memang kurangnya atau lemahnya pengawasan dari instansi tersebut, Ibu ya, sehingga hal ini bisa Ya, benar. terjadi ya. Iya. Baik, Pak, supaya tidak terulang kembali nih Pak Bagus, kira-kira apa sih Pak langkah konkret yang harus dilakukan?
Untuk langkah konkret yang perlu dilakukan itu sebenarnya intinya ada dua pilar, Mbak Jovi. Yang pertama itu smart government, yang kedua smart ASN. Dari smart government mungkin kita bisa terapkan yang seperti dikatakan Mbak Noviani tadi, yaitu tentang absensi yang sudah digital, menggunakan face recognition atau fingerprint. Lalu untuk smart ASN perlunya kita harus menanamkan nilai-nilai berakhlak itu kepada setiap pegawai. Jadi mereka harusnya malu kalau mereka tidak tidak masuk kerja seperti itu. Dan dari hasil absensi itu harusnya dari tim BKN atau pusat harusnya menindaklanjuti apakah eh, mereka tidak masuk itu karena apa. Baik, Pak Bagus, berarti bisa disimpulkan ini kolaborasi digitalisasi dengan core value berakhlak ya, Pak ya. Betul. Baik, untuk saat ini Bapak dan Ibu sekalian, kita telah tiba di akhir diskusi kita. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber sekalian. Akhir kata, saya ingin memberikan sebuah statement. ASN itu punya amanah sebagai pelayan rakyat. ASN juga bukan sekedar status. Jadi, mari kita menjadi ASN kebanggaan bangsa. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.